Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri dan Panitia Penyelenggara LDBI yang saya hormati, serta para penonton yang saya banggakan. Saya Sofia Maulini dari SMA Negeri 4 Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Baiklah, saya di sini sebagai tim oposisi sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini, yakni Dewan ini menyesalkan narasi Galactic Zoo dan segera menghentikan semua proyek penelitian terkait alien. Karena kita tidak akan pernah maju jika kita tidak berani memulai hal baru. Seperti yang kita ketahui Dewan Juri, proyek ini sudah berjalan selama 15 tahun terakhir dengan dana yang tidak sedikit. Dengan kita menghentikan proyek ini, sama saja kita telah membuang dana dan usaha. Tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan secara instan. Tidak ada istilah bahwasanya bayi yang baru lahir bisa langsung berlari. Seperti halnya dalam proyek ini. Ini sudah berjalan selama 15 tahun. Jika kita melanjutkannya dengan ketekunan dan kesabaran, proyek ini pasti akan membuahkan hasil. Seperti yang saya kutip dari sumber liputan6.com, bahwasanya proyek ini sudah mulai membuahkan hasil walaupun belum dalam persentase yang besar. Sudah ada beberapa tanda-tandanya alien menghubungi manusia lewat gelombang radio misterius, fast radio burst atau FRB. Yang pertama, adanya megastruktur. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa megastruktur alien bisa seperti tanda ajakan datanglah ke sini yang menunjukkan peradaban lain di hadapan mereka. Bahkan, para ahli baru-baru ini mengawasi bintang KIC 846285 yang meredup dan bersinar secara misterius selama beberapa tahun terakhir. Yang kedua, pulsa laser. Pulsa laser berulang juga bisa menjadi pertanda ras alien mencoba untuk menghubungi kita bersama secara teori laser bisa mengirim sinyal atau pesan untuk melintasi jarak yang jauh. Untuk menemukan pulsa laser itu, para peneliti memusatkan perhatian pada kilatan cahaya yang sangat terang. Yang ketiga, robot penjelajah. Sinyal dari alien mungkin tidak dihantarkan dalam gelombang elektromagnetik. Sebaliknya, tanda-tanda kehidupan cerdas seperti itu mungkin adalah benda yang sangat kecil yang dikirimkan oleh peradaban maju untuk menjelajahi alam semesta. Sebagian besar tata surya masih belum dijelajahi, jadi mungkin ada alien yang orbit di sabuk asteroid atau di suatu tempat permukaan Mars, kata Pokach. Probe tersebut bisa berukuran sangat mini. Menemukan benda-benda seperti ini dapat bergantung pada teknologi yang sama yang dapat digunakan para ilmuwan untuk menjajal wawasan itu. Dan yang keempat, gelombang radio. Gelombang radio berjalan relatif tidak terganggu melalui alam semesta, tidak diserap atau dipancarkan kembali oleh benda-benda langit. Dengan demikian, setiap makhluk angkasa luar yang mengirimkan pesan mereka melalui jarak jauh secara logis akan menggunakan medium ini. Yang kelima, kerlipan bintang. Alien dapat membangun sesuatu yang akan terlihat dari jarak yang sangat jauh, melintasi galaksi atau bahkan dari galaksi lain. Alien dapat memutar bintang kecil yang sangat padat yang disebut bintang neutron. Mereka dapat membuat bintang-bintang ini memancarkan cahaya semacam suar yang berkedip. Ketika bintang-bintang neutron ditemukan, para ilmuwan berpendapat itu mungkin pesan dari alien. Penemuan semacam ini membuat astronom Anthony Hewitt meraih hadiah Nobel dalam bidang fisika. Dari perkembangan penelitian tersebut, Dewan Juri, saya semakin tidak setuju jika proyek ini dihentikan. Memanglah proyek ini membutuhkan waktu yang sangat lama, tetapi jika kita tekun dan sabar dalam melakukan proyek ini, pasti akan membuahkan hasil yang lebih besar, seperti yang dilakukan oleh Neil Armstrong dalam melakukan perjalanan ke bulan. Dia tidak melakukan perjalanan ke bulan selama 1-2 tahun saja, tetapi dia melakukan perjalanan ke bulan selama 50 tahun. Dengan dia berhasil melakukan perjalanan ke bulan, dia berhasil menjadi orang pertama yang menginjakkan kakinya di bulan. Ini tidak hanya membawa dampak kebaikan bagi dirinya sendiri saja, tetapi bagi negaranya. Amerika Serikat menjadi negara yang pertama berhasil mengirimkan orang untuk melakukan perjalanan ke bulan. Dengan begitu, membuat negara Amerika Serikat menjadi semakin maju dengan teknologi dan penemuan-penemuan yang baru. Dan mengenai tim pemerintah yang mengatakan jika alien memang benar-benar ada, apakah dia bisa berhubungan baik dengan manusia ataukah malah sebaliknya mengancam kehidupan manusia? Dalam hal inilah juga proyek ini sangat penting, karena jika kita dapat mengetahui bahwa ada atau tidak adanya alien,
kita dapat menyiapkan strategi terlebih dahulu. Jika memang benar alien itu ada dan mengancam keselamatan manusia, kita dapat mempersiapkan rencana dan sudah siap melawannya daripada alien itu memang benar-benar ada dan kita tidak mengetahuinya dan datang secara tiba-tiba. Dan argumen yang selanjutnya, tim pemerintah mengatakan bahwasanya lebih baik uangnya dialokasikan untuk pencarian obat AIDS atau COVID. Seperti yang kita ketahui Dewan Juri, AIDS dan COVID sampai saat ini belum ada bukti yang konkret tentang penemuan obat ini. Dan dana yang diperlukan juga tidak sebanding dengan kerugian jika kita menghentikan proyek di Latin Zoo. Jadi, kerugian yang dialami lebih banyak jika kita menghentikan proyek ini. Tidak hanya kehilangan dana, tetapi juga waktu dan usaha. Maka dari itu, mekanisme yang saya berikan dalam perdebatan hari ini yang pertama adalah tetap melanjutkan proyek Gelatin Zoo dengan tekun dan kesabaran karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan anak bangsa mengenai ilmu astronomi dan tata surya agar semakin mudah dalam menyelesaikan proyek ini. Dan solusi yang saya tawarkan di sini adalah dengan kita tetap melanjutkan proyek ini, tidak akan ada usaha dan waktu yang sia-sia. Proyek ini pasti akan menemukan titik terang asal kita melakukannya dengan penuh ketekunan, kerjasama, serta dengan kesabaran. Dan kesimpulan perdebatan kita pada kali hari ini adalah dengan adanya proyek Gelatin Zoo ini menambah wawasan mengenai kehidupan di alam semesta. Dan jika sudah menemukan titik terang hal ini, pasti membawa nama negeri dan membuat negeri ini semakin maju dengan teknologi-teknologi canggih dan berdaya saing yang tinggi. Dan saya sekali lagi sebagai tim oposisi sangat tidak menyetujui mosi perdebatan kita pada kali hari ini. Karena perlu kita tekankan bahwa orang sukses tidak selalu orang yang pintar. Tetapi orang sukses adalah mereka yang gigih dan pantang menyerah. Orang sukses tidak akan pernah menyerah. Dan orang yang menyerah tidak akan pernah sukses. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.